pembentukan gigi berlubang itu sebenarnya lama sekali, berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Ada 3 faktor penting yang terjadi pada gigi. Kenapa dia bisa jadi berlubang? Penyakit mulut itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya karies. Karies itu memang kelihatannya seakan-akan cuman kayak gigi berlubang ya. Tapi sebenarnya karies itu tidak hanya gigi berlubang. Karies itu penyakit gigi berlubang. Dia itu sebenarnya penyakit rongga mulut loh. Salah satunya adalah bagaimana mikrobiota rongga mulut itu jadi tidak seimbang begitu. Sedangkan mikrobiota rongga mulut itu berpengaruh kepada mikrobiota di pencernaan di usus begitu. Nah, karies itu kesannya gigi berlubang. Oh, kalau giginya berlubang terus kita perlu tambal begitu. Tapi sebenarnya yang penting untuk diketahui juga adalah mengapa gigi itu bisa berlubang begitu. Karena gigi itu nggak mungkin bisa berlubang begitu aja dalam waktu singkat. Jadi proses pembentukan gigi berlubang itu sebenarnya lama sekali, berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Baru dia jadi berlubang semacam itu. Memang ada kondisi yang sangat akut tuh bisa terjadi dalam hitungan minggu atau bulan saja langsung bisa karies besar semacam itu. Tapi itu sangat jarang. Ada 3 faktor penting yang terjadi pada gigi. Kenapa dia bisa jadi berlubang? Pertama, karena gula, sukrosa dari sisa makanan. Kedua, waktu. Dan ketiga, bakteri. Seringkali orang lupa bahwa bakteri ini berperan penting dalam proses pembentukan karies itu. Jadi bukan hanya sisa makanan saja, tapi bagaimana si bakteri itu mengolah sisa makanan yang nempel di gigi, kemudian akhirnya menjadi asam. Jadi kalau dianalogikan dengan besi itu pada waktu kena asam jadi karat. Nah, gigi itu waktu berkontak dengan asam, dia menjadi karies. Bagaimana cara kerjanya? Jadi pada waktu ada sisa makanan, kemudian bercampur dengan bakteri, dan dengan waktu tertentu, akhirnya sisa makanan itu jadi plak yang sangat asam sekali sifatnya. Nah, asam itu akhirnya membuat gigi itu jadi ditarik mineralnya keluar dan akhirnya membentuk satu permukaan gigi yang jadi melunak. Lunaknya kecil awalnya, lama-lama tambah besar, akhirnya jadi gigi berlubang. Tanda awal dari karies gigi itu biasanya berupa lesi putih, bercak putih, atau yang kami sebut dengan sebutan white spot. Tapi jika anak itu dibawa ke dokter gigi dan dokter gigi menemukan white spot ini, kita bisa langsung tahu bagaimana cara penanganannya. Dokter gigi juga bisa melihat atau mengecek permukaan-permukaan kunyah gigi yang ceruknya terlalu dalam dan sempit. Jadi kalau permukaan giginya itu ceruknya terlalu dalam dan sempit, biasanya bulu sikat gigi itu tidak bisa membersihkan area tersebut. Sehingga pada bagian ceruk yang dalam dan sempit itu kita bisa lakukan fissure sealant untuk mencegah impaksi makanan di situ dan mencegah bakteri penyebab karies itu berkembang terlalu banyak di area tersebut. Jadi memang pemeriksaan secara berkala ke dokter gigi itu untuk melihat hal-hal yang seperti ini, yang penyakitnya itu baru mulai tahap awal sekali sehingga kita bisa mencegah penyakit ini bertambah besar. Karies itu kan multifaktorial ya sifatnya. Ada banyak faktor yang mengakibatkan karies itu terjadi. Jadi bisa dari diet, bisa dari kebiasaan sehari-hari, ya mungkin perhatian yang kurang terhadap gigi. Oh, dipikir nggak sakit, biarin aja deh gitu. Nah, kalau giginya sudah berlubang, yang kita harus tangani ke giginya ya ditambal supaya dia menjadi berfungsi kembali ke fungsi yang sebenarnya, yaitu untuk mengunyah. Tapi nggak berhenti di situ. Jadi kita harus ngecek juga kebiasaan anak bagaimana. Yang umum-umum aja yang perlu dilakukan ya, satu, pemeliharaan kesehatan gigi geligi secara mandiri di rumah. Caranya adalah kita membersihkan gigi, memastikan bahwa cara kita membersihkan gigi itu benar.
Dan sikat gigi saja tidak cukup sebenarnya. Karena gigi itu kan ada 5 permukaan ya. Depan, samping, kiri kanan, kemudian belakang, dan ada permukaan kunyah. Jadi kalau sikat gigi saja, itu yang dibersihkan hanya permukaan depan, belakang, dan permukaan kunyahnya. Tapi sela-sela giginya itu harus dibersihkan dengan benang gigi. Pemeliharaan gigi geligi di rumah itu sangat penting. Menurut saya malah paling penting gitu. Karena nggak mungkin cek ke dokter gigi setiap hari kan hanya untuk bersihin plak begitu. Kedua, pemilihan diet. Nah, itu gimana caranya supaya orang tua itu bukan menyerahkan keputusan diet kepada anaknya. Jadi yang mengatur diet anak itu harus orang tuanya. Itu apa sih yang baik buat anaknya semacam itu. Kapan say yes, kapan say no buat anaknya. Kapan si anak boleh makan coklat misalnya. Kapan si anak boleh makan snack. Begitu. Dan ketiga, pemeriksaan ke dokter gigi secara berkala. Karena itu untuk memeriksa hal-hal detail di permukaan gigi dan kondisi gusi semacam itu. Misalnya kayak gigi atas belakang, itu kan sulit buat orang lihat di kaca cuman A gitu kan ya. Padahal ternyata ada lubang kecil di leher giginya, itu tuh biasanya nggak kelihatan gitu. Jadi pemeriksaan berkala ke dokter gigi itu melengkapi pemeliharaan yang sudah dilakukan sehari-hari di rumah. Itu yang paling penting sih. Ikuti terus media sosial Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.